Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 9 instrumentasi ingin menjelaskan tentang alat inkubator pada mikrobiologi. Anggota kelompok 9 terdiri dari Faradila Sandi, Fitri Nandayondela, Ketut Astri, Muhammad Farid, dan Nabila Kinanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Farid. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih inkubator itu. Inkubator adalah sebuah perangkat berbentuk kubus yang digunakan untuk menginkubasi, mengerami, atau mengembangbiakan bakteri ataupun sel mikroba lainnya dengan memanfaatkan suhu dan kelembapan yang dapat dikontrol sesuai kebutuhan. Suhu yang dihasilkan bervariasi sesuai kebutuhan, di mana tentang pengaturan suhu inkubator adalah mulai dari kurang lebih 5 derajat Celcius hingga 70 derajat Celcius. Tetapi, pertumbuhan kuman berbeda-beda. Suhu optimal yang digunakan dalam penginkubasian media ada pada suhu 37 derajat Celcius. Fungsi alat inkubator adalah pertama, untuk menumbuhkan kultur mikroba atau kultur sel. Yang kedua, untuk memelihara kultur organisme yang akan digunakan nantinya. Saya Nabila Kinanti Putri dengan NIM 081. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana sih prinsip kerja alat inkubator. Nah, prinsip kerja alat ini yaitu mengontrol suhu optimum bakteri berkembang biak dan membentuk suatu koloni. Pesawat ini menggunakan elemen pemanasan atau yang biasa disebut dengan heater yang dikontrol oleh suatu rangkaian kontrol suhu agar suhu tetap stabil. Heater akan bekerja pada saat sensor suhu kurang dari pengaturan suhu yang telah ditentukan. Dan sebaliknya, apabila sensor suhu lebih besar dari pengaturan suhu, maka secara otomatis heater akan mati. Selain itu, pesawat ini stabil agar dapat juga digunakan untuk menghitung koloni bakteri. Cawan Petri yang berisi koloni bakteri diletakkan pada ruang hitung yang berada di atas inkubator bakteri. Pada ruang hitung berisi LED yang bekerja sebagai sumber cahaya agar objek yang dihitung lebih terlihat jelas. Di atas ruang hitung terdapat loop yang berguna untuk memperbesar penglihatan terhadap objek. Untuk menghitung koloni menggunakan pen elektrik, di mana pen elektrik tersebut merupakan modifikasi spidol yang di dalamnya terdapat switch. Pada saat pen elektrik ditekan pada objek, maka akan memberi tanda pada objek agar objek yang dihitung tidak dihitung ulang. Nah, itu dia prinsip kerja dari alat inkubator. Udah pada tahu kan? Jadi, habis ini akan dijelaskan apa aja sih jenis-jenis alat inkubator itu? Jenis-jenis inkubator yang dapat digunakan sesuai kebutuhan kita. Yang pertama, ada shaker inkubator. Ialah inkubator yang dilengkapi dengan pengocok untuk aerasi biakan. Yang kedua, ada cool inkubator. Ialah inkubator untuk suhu inkubasi di bawah suhu ambient. Yang ketiga, ada CO2 inkubator. Ialah inkubator yang mampu menyediakan keadaan kaya karbon dioksida. Yang keempat, ada automatic temperature change inkubator. Ialah inkubator yang dilengkapi dengan pengatur perubahan suhu secara otomatis sehingga tidak perlu memindahkan kultur ke inkubator lain saat membutuhkan perubahan suhu secara bertahap. Yang kelima, ada portable inkubator. Ialah inkubator jinjing atau mudah dibawa yang umumnya diaplikasikan untuk mikrobiologi lingkungan. Adapun jenis lain dari inkubator adalah yang pertama, inkubator serbaguna atau general inkubator. Yang kedua, inkubator dua ruang atau dual chamber inkubator. Yang ketiga ada inkubator BOD suhu rendah atau low temperature BOD inkubator. Yang keempat ada inkubator multi ruang atau multi room inkubator. Yang kelima ada inkubator dingin Peltier atau Peltier cool inkubator. Yang keenam ada inkubator dengan jaket CO2 atau air jacket CO2 inkubator. Yang ketujuh ada inkubator goyang atau G inkubator. Yang kedelapan ada inkubator goyang multi-rak atau multi-stack shaking inkubator. Baik, di kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara penggunaan inkubator yang baik dan benar di lab
Jadi tahap pertama yang harus kita perhatikan yaitu hubungkan kabel power ke stop kontak. Setelah kita menghubungkan kabel power ke stop kontak, kita nyalakan inkubator dengan menekan tombol on. Setelah itu, atur suhu dengan menekan tombol set. Sambil menekan tombol set, kita putar tombol sebelah kanan yang ada di tombol set sehingga mencapai suhu yang kita inginkan. Setelah suhu yang kita inginkan sudah diatur, lepaskan tombol, maka inkubator akan menyesuaikan suhu secara otomatis setelah beberapa menit. Setelah itu, tahap selanjutnya siapkan sampel atau kultur mikroorganisme yang akan diinkubasi. Kemudian, letakkan sampel tersebut dalam rak yang terdapat di inkubator. Dan tahap selanjutnya, kemudian masukkan tempat pembiakan yang berisi mikroorganisme yang akan diinkubasi. Baik, ketika kita selesai proses inkubasi kultur atau yang disebut juga sampel mikroorganisme, maka matikanlah alat inkubator dengan menekan tombol power ke power off dan cabut kabel power off agar tidak ada konslet ataupun hal-hal yang akan membahayakan keadaan kita di lab. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari inkubator. Yang pertama yaitu kabel konektor berfungsi untuk menghubungkan arus listrik ke mesin. Yang kedua, alas berfungsi untuk menopang bodi agar tetap dalam keadaan stabil. 3. Tutup berfungsi untuk menutup inkubator. 4. Gagang berfungsi untuk membuka inkubator. 5. Bodi berfungsi untuk menopang seluruh bagian komponen. 6. Monitor suhu berfungsi untuk menampilkan keadaan suhu yang ada di dalam inkubator. Yang ketujuh, tombol set berfungsi untuk menetapkan program suhu yang ingin digunakan. Ke-8, tombol temperatur berfungsi untuk mengubah dan membuat program suhu. Yang ke-9, tombol flash air berfungsi untuk mengatur terbuka dan tertutupnya flap udara. Yang ke-10, lampu power berfungsi sebagai penanda aktif alat. Yang ke-11 yaitu lampu HEP berfungsi sebagai penanda bahwa inkubator sedang melakukan pemanasan. Tombol power berfungsi untuk mengaktifkan alat. Alarm set berfungsi untuk membuat program alarm. Dinding pemanas berfungsi untuk menjaga kestabilan suhu inkubator. Wadah berfungsi untuk menampung media yang ingin diinkubasi. Elemen berfungsi untuk memberikan hawa panas. Dan tutup kaca berfungsi untuk menutup bagian dalam inkubator. Yang kedua yaitu cara pemeliharaan inkubator dengan cara membersihkan alat dengan kain lap bersih dan kain lap yang basah, kemudian lap dengan kain kering setiap selesai digunakan. Yang kedua yaitu di dalam inkubator terdapat rak yang dapat dibongkar pasang dan keluarkan rak tersebut, kemudian lap dan setelah itu dimasukkan kembali ke dalam inkubator.